Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1701 Kerangka. Ye Chen mengikuti Hei Wuchang dan langsung menuju ke satu arah. Kalau tidak, itu adalah tempat yang mengerikan, dan di mana-mana suram. Kemanapun dia lewat, ada angin gelap yang mengamuk, kegelapan dan ratapan, dan ada kekacauan yang sengit dan wajah-wajah yang mengerikan. Ada banyak rumah di sepanjang jalan yang diukir dengan kepala hantu, di depan setiap rumah ada lentera merah dan pembakar dupa kecil. Ada banyak pohon besar di jalan, dan semuanya hitam dan bukan musim gugur. Selalu ada satu atau dua dari mereka, dengan tengkorak tergantung di atasnya, seolah-olah itu adalah dekorasi, dan mereka merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Tinggal di sini sepanjang tahun, kamu pasti gila. Ye Chen berjalan dengan tangan di tangannya, mendesah sepanjang jalan, itu sangat tertekan. Biasakan saja. Hei Wuchang melirik Ye Chen. Biarkan aku memberitahumu, lidahmu menjulur begitu lama, apakah kamu tidak lelah? Ye Chen memalingkan muka dari segala arah, dan menatap Hei Wuchang. Aku senang. Hei Wuchang hanya bisa mengutuk. Tenang saja, jangan gigit lidahmu. Ye Chen terbatuk. Singkatnya, wajah besar Hei Wuchang benar-benar gelap. Nah, wajahnya sudah hitam, lebih hitam dari kokas, atau disebut ketidakkekalan hitam, dan orang dengan nama ini bahkan tidak akan berkulit putih. Aku tidak tahu apakah akan sangat sulit baginya untuk makan. Ye Chen menyentuh dagunya, selalu ingin menjejalkan lidahnya kembali, dan tidak nyaman melihatnya terkulai. Kemarahanku tidak terlalu baik, jangan main-main denganku. Begitu. Ye Chen tanpa sadar mengusap hidungnya, wajahnya gelap sepanjang hari, dan emosinya tidak terlalu baik pada pandangan pertama. Saat berbicara, dia telah mencapai sebuah lembah dan berjalan di sepanjang jalan setapak. Jalannya berlubang, sangat tidak rata, dan darah menggenang. Di kedua sisi, dapat dikatakan tidak ada rumput yang tumbuh, dan terkadang ada satu atau dua bunga, tetapi kelopaknya berwarna hitam, bersinar dengan cahaya gelap. Jauh di dalam lembah, ada gerbang hantu, setiap kali celah ini dijaga oleh hantu besar, seperti dua dewa gerbang. Hantu besar itu melihat bahwa itu hitam dan tidak kekal, jadi dia tidak menghentikannya, dan maju untuk memberi hormat. Ketika mereka melihat Ye Chen, kedua hantu itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Chen semurni Yuan Shen. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan memasuki celah dengan Hei Wuchang. Di celah itu, tampak seperti istana bawah tanah, cukup besar, tanpa ujung yang terlihat, dengan angin gelap yang mengamuk, dan tanpa cahaya. Satu demi satu, pilar tembaga kuno dimasukkan langsung ke langit, diukir dengan pola hantu. Selain pilar tembaga, ada juga platform batu, di setiap platform batu ada kerangka, jenis tanpa darah dan daging. Ini adalah tubuh daging di mulut hakim, tetapi sebenarnya itu adalah kerangka. Tidak masalah, roh primordial dapat memadatkan daging dan darah dengan sendirinya ketika diintegrasikan ke dalam kerangka, meskipun itu adalah kerangka, tidak ada bedanya dengan tubuh fisik. Di mana kamu mendapatkan kerangka ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu tahu, apalagi punya hak untuk tahu. Aku hanya akan bertanya dengan santai, jangan selalu berwajah datar. Pilih sepasang. Hei Wuchang cuna berkata ringan. Ada pilihan. Ye Chen menatap Hei Wuchang ragu-ragu. Apapun yang kamu inginkan. Hei Wuchang berkata ketika dia berbalik dan meninggalkan istana bawah tanah, aku hanya bisa memilih satu pasang, aku akan menunggumu di luar, pilihlah. Aku berutang uang padamu lagi. Ye Chen mengutuk secara rahasia. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan di depan platform batu, memindai kerangka dengan matanya, dan harus memilih yang dia suka. Jumlah kerangka di sini tidak dapat diperkirakan, dan banyak di antaranya tidak lengkap. Pria ini seperti berbelanja, berjalan dan menonton, terkadang berhenti, merentangkan jarinya, dan mengetuk kerangka di atas platform batu. Untuk penggunaan fisik, Anda harus memilih pasangan yang keras dan pas. Jika berkelahi dengan seseorang, itu akan pecah jika Anda memukulnya, itu tidak masuk akal. Segera, dia berhenti di depan platform batu dan melihat kerangka di atasnya. Kerangka itu hitam pekat, dan cukup tangguh, tingkat kultivasi pemiliknya tidak rendah, setidaknya tingkat kekaisaran. Tulang-tulang klan iblis. Ye Chen mengetuk dengan ringan.
Meskipun orang itu sudah mati, masih ada jejak energi jahat yang tersisa di tulang iblis. Setelah menatapnya selama 3-5 detik, dia mengalihkan pandangannya ke sebelahnya lagi. Sebaliknya, kerangka di sebelahnya lebih tebal, dan ukurannya beberapa kali lebih besar dari kerangka rata-rata. Jelas, tulang orang barbar. Ye Chen menyentuh dagunya, dia cukup akrab dengan tulang orang barbar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengangkat matanya lagi, dan melihat pasangan di sebelah kiri lagi. Pasangan ini terlihat sangat cantik, sebening kristal, dan kilaunya juga indah, dan tingkat kultivasi pemiliknya setidaknya adalah seorang suci. Namun, meski bagus, Ye Chen langsung memberikannya, karena kerangka itu adalah kerangka wanita. Tulang-tulang klan roh. Melihat kerangka wanita itu, Ye Chen bergumam pelan, mencium nafas yang familiar dari atas. Dia sedikit mengernyit, sedikit penasaran tentang dari mana dunia bawah mendapatkan kerangka ini, mungkinkah kerangka itu dicuri dari surga. Dugaan ini sangat bisa diandalkan, langit dan manusia bisa masuk ke dunia bawah setelah kematian, dan mereka semua masuk dunia bawah dalam keadaan jiwa, tapi mereka tidak akan memiliki tubuh fisik. Mengumpulkan pikirannya, dia melihat tulang setan dan barbar. Setelah melihat mereka begitu lama, keduanya adalah satu-satunya yang masih di mata hukum. Terserah kamu. Ye Chen berpikir berulang kali, dia masih memilih kerangka barbar, dan dia menyukai tubuh yang menolak pertempuran. Namun, sebelum dia menyentuh kerangka itu, kekuatan aneh datang dari kedalaman, dan bahkan jiwanya pun bergetar. Perasaan itu sangat ramah, seolah-olah melihat kerabat. Ye Chen mengangkat alisnya, menarik telapak tangannya, dan langsung berjalan ke sana. Semakin dekat Anda ke sisi itu, semakin kuat perasaan itu, dan jiwa bergetar hebat, itu adalah panggilan dari sumbernya. Di beberapa titik, Ye Chen menetap di kaki istana bawah tanah. Ada platform batu dengan kerangka di atasnya. Kerangka itu hitam dan hitam, mungkin sudah lama diabaikan, dan tertutup lapisan debu, tidak mengherankan. Ye Chen membungkuk, menyapu debu dengan lembut, dan menatapnya sedikit dengan mata sipit. Meskipun dia tidak memiliki mata peri, penglihatannya masih ada. Melihatnya, matanya juga mekar dengan cerah, dan segera, napasnya menjadi semakin mendesak. Tulang suci, itu sebenarnya tulang suci, itu sebenarnya tulang dari tubuh suci kuno. Ye Chen sangat bersemangat hingga dia hampir melompat di tempat. Susi sangat bersemangat bahkan telapak tangannya yang menyentuh tulang tidak bisa menahan gemetar, dan dia hampir memeluknya. Kecelakaan, benar-benar kecelakaan, adalah kejutan yang lengah. Siapa sangka akan ada tubuh suci kuno dan tulang suci di sini. Tulang suci ekaristi kuno semuanya berwarna emas. Tapi tulang suci ini berwarna hitam dan putih, bukan seperti itu, tetapi telah diberkati oleh makhluk gaib yang agung dengan metode penyembunyian rahasia. Kalau tidak, begitu banyak hantu memilih tubuh daging, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memilih tulang suci dibandingkan dengan kerangka lain, ini menantang surga. Semuanya dikaitkan dengan metode penyembunyian rahasia. Jika dia tidak memiliki sumber dari Chen Zhansein fisik, jika tidak mungkin menemukan tulang suci. Junior Ye Chen, aku telah melihat nenek moyang ekaristi di sini. Setelah bersemangat, Ye Chen mundur selangkah, membungkukkan tangannya, dan memberi hormat dengan hormat, matanya dipenuhi kekaguman. Meskipun dia tidak tahu kerangka tubuh suci yang mana, dia tahu bahwa semua tubuh suci adalah nenek moyang yang dipuja oleh generasi selanjutnya. Mewarisi garis keturunan tubuh suci adalah hal yang paling mulia, garis keturunan ini kuat dan mendominasi, meninggalkan terlalu banyak mitos abadi. Junior benar-benar tidak berdaya kali ini, dan dia akan menyinggung seniornya. Setelah memberi hormat, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berbalik di atas platform batu, dan kemudian perlahan berbaring di atas kerangka. Segera, debu tulang suci hampir berhamburan, warna hitam memudar, dan warna keemasan muncul, dan cahaya keemasan menyilaukan. Roh primordial Ye Chen gemetar, dan tulang-tulang suci juga bersenandung, tanpa keluhan sedikit pun, fusi terjadi di tempat, lebih halus dari yang diharapkan. Ada suara berderak dari tulang yang bertabrakan. Tapi melihat Ye Chen, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dia membangun meridian, memadatkan daging dan darah, dan membentuk organ dalam. Kemudian muncul kepala dan anggota badan, serta kontur fitur wajah. Setiap tetes darah suci dan setiap jengkal daging dikelilingi oleh energi emas, cahaya keemasan yang bersinar terang, seolah-olah terbuat dari emas. Tulang suci menggemakan sumbernya, menjalin ki dan darah yang agung, untaian ki dan darah emas, semuanya mengandung kekuatan yang melonjak. Ye Chen bangkit dan duduk bersila, rambut pirangnya berkibar. Di belakangnya, ada banyak ilusi, mendominasi dan cantik, seperti saat dia bergabung dengan tulang suci Chen Zhan saat itu.
Tulang suci itu kuat, dengan kekuatan tersembunyi, diilhami oleh esensi Ekaristi. Itu adalah kekuatan yang memungkinkan kultivasi Ye Chen meningkat jauh, dari tingkat dasar alam surga hingga puncak alam surga. Kemudian, dia langsung melintasi alam kuasi kaisar, menerobos ke alam kaisar, melewati satu tingkat pada satu waktu, dan bergegas ke puncak alam kaisar. Sejauh ini, kondisinya perlahan kembali tenang. Tubuh suci telah dipadatkan, tetapi masih ditata ulang, tidak hanya tubuh fisik, jiwa juga nirwana, yang sangat cocok dengan tulang suci. Perasaan masa lalu, kini semuanya kembali, dia memejamkan mata, dan menunjukkan senyuman yang telah lama hilang, seolah dia telah menemukan akarnya. Istana bawah tanah gelap dan gelap gulita, tapi dia diselimuti cahaya keemasan, seperti mutiara terang, menerangi kegelapan. Semuanya berjalan dengan tertib dalam kegelapan. Di dunia bawah, di istana seberat 1 pon, sesosok emas berdiri, dengan punggung megah, sekuat gunung, seolah tidak akan pernah runtuh. Matanya, penuh langit dan bumi, memiliki evolusi tanpa akhir. Rambutnya mengalir seperti air terjun, dan setiap helai diwarnai dengan cahaya keemasan. Dia seperti dewa di dunia, memandang dunia dan mengguncang langit, dengan aura seperti kaisar agung, samar-samar terlihat. Dia adalah Di Huang, dia adalah orang yang seorang diri menantang 5 kaisar iblis surgawi untuk melindungi permaisuri Donghua dari menjadi kaisar. Dia juga berada di dunia bawah, sama seperti Ye Chen dan Chu Linger, dia mati secara kebetulan, dan mati di sini tanpa memperhatikan. Waktu seperti pisau, dia bukan lagi Kaisar Huang di masa lalu, tapi dia masih dewa perang yang perkasa, berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung. Di Jun, pada levelmu, kamu dapat melepaskan air secara pribadi. Dengan suara lemah, sosok hitam terwujud di samping Di Huang, hukum jalan Kaisar terjalin, dan prestise Kaisar yang ekstrim menyebar. Yang ini, tentu saja, adalah penguasa dunia bawah, Kaisar dunia bawah. Di 3 alam surga, bumi dan manusia, dia adalah satu-satunya Kaisar Agung di alam bumi, dia telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui dan menyaksikan perubahan dunia bawah. Apa maksudmu dengan kata-kata Kaisar Ming? Di Huang tidak bisa menahan senyum sedikit. Kamu bersedia memberikan tulang suci Baiyuan kepadanya, yang benar-benar mengejutkan Kaisar ini, kata Kaisar Ming dengan ringan, dan kata-katanya fasih. Dia adalah harapanku. Di Huang tersenyum santai. Jika apa yang saya harapkan benar, hal berikutnya adalah harta ilahi Anda. Kamu dan aku mengetahuinya dengan baik, mengapa repot-repot mengatakannya secara belak-belakan. Tulang suci Baiyuan, asal-usul Chenzan, harta karun Di Huang, dan 3 tubuh suci yang paling menakjubkan di surga, Kaisar ini menantikannya. Apakah dia dapat melewati level yang belum kamu lewati? WWW.N. Episode 1702 Kelebihan. Di istana bawah tanah, Ye Chen membuka matanya dalam dan tak terbatas. Cahaya keemasan yang gemilang semuanya terkandung di dalam tubuh, menyatu dengan tubuh suci, kekuatan tubuh suci, jika tidak bocor, pasti akan mengejutkan dunia. Ketika tubuh suci dipadatkan, ia memiliki akar, dan darahnya sekuat laut, dan aura puncak kerajaan sebanding dengan seorang suci. Ini adalah perasaan yang sudah lama hilang. Kekuatan yang mendominasi di tubuhnya memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk tidak takut pada duri di depan. Sungguh beruntung. Ye Chen tersenyum, berbalik dan turun dari panggung. Semoga beruntung, menemukan sepasang tulang suci yang kuat, mengumpulkan tubuh suci yang kuat, dan basis kultivasinya juga telah meningkat pesat. Keberuntungan seperti ini seperti terbuka dan menggantung, ketika hal-hal baik datang, tidak bisa dihentikan, dia ditakdirkan untuk bersinar di dunia bawah. Apakah kamu tidak apa-apa? Kata-kata Hei Wuchang datang dari luar pintu, sangat tidak sabar, dan dia sepertinya datang untuk membantu Ye Chen memilih. Kami datang. Ye Chen berlari sepanjang jalan, tersentak. Ketika dia sampai di celah, wajah Hei Wuchang yang sudah gelap ditutupi dengan garis-garis hitam yang mengalir deras, saya sangat sibuk. Namun segera, Hei Wuchang sedikit mengernyit. Aura Ye Chen seperti lautan luas, megah dan bergelombang. Dan basis kultivasinya, sebelum dia masuk, dia berada di alam surga, tetapi setelah dia keluar, dia langsung berada di puncak alam kekaisaran, kecepatan ini sangat menakutkan. Kedua hantu besar yang menjaga gerbang mau tidak mau melihat ke samping, merasa terkejut. Sudah berapa lama sejak saya masuk, dan ketika saya keluar lagi, itu seperti orang yang berbeda, dengan aura kaisar, langsung menghancurkan kedua orang bijak itu. Tidak dapat disangkal bahwa dia agak tampan. Melihat mereka bertiga menatapnya, Ye Chen menjilat rambutnya. Ikut aku. Hei Wuchang menarik napas tajam, tetapi masih menahan keinginan untuk marah di tempat, berbalik dan pergi.
Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan mengikuti di belakang. Di belakang mereka, kedua hantu besar itu menggaruk-garuk kepala, selalu merasa ada yang tidak beres. Mereka yang datang untuk memilih tubuh fisik, mereka telah melihat banyak, dan tidak ada perubahan besar, tetapi seperti Ye Chen, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Mungkinkah dia memilih tubuh tulang yang menentang langit? Tapi ini tidak mungkin. Tubuh tulang seperti apa yang ada di dalam, mereka paling tahu, tetapi bagaimana bisa ada tubuh yang begitu baik? Ye Chen tampaknya dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan lagu pendek sepanjang jalan. Hei Wuchang memiringkan kepalanya lebih dari sekali, menatap Ye Chen dengan mata menyipit, lebih tepatnya, pada tubuh fisik Ye Chen. Tubuh ini memang luar biasa, ada kekuatan dahsyat yang tertidur, dan darahnya sangat deras bahkan dia pun kaget. Mengetahui bahwa Hei Wuchang sedang memata-matai dia, Ye Chen memindahkan Yuan-Yuan, mengorbankan cahaya keemasan, dan membungkus seluruh tubuhnya dengan erat. Hei Wuchang merasa malu, matanya menatap cahaya, menggosok matanya sambil berjalan, dan menabrak pohon lebih dari satu kali. Saudaraku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kata Ye Chen. Katakan. Hei Wuchang masih menggosok matanya, merasa sedikit berkabut. Dewa jembatan Naihe kita yang baru, seberapa sering itu keluar? Ye Chen menatap Hei Wuchang, berharap jawaban yang akurat. 10 tahun. Hei Wuchang menggelengkan kepalanya, akhirnya sadar kembali, dan tidak berani menatap Ye Chen lagi, karena takut menyilaukan matanya lagi. 10 tahun, betapa membosankannya itu. Ye Chen menghela nafas. Apa yang membosankan tentang itu? Hei Wuchang berkata, lalu dengan ringan menjentikkan tangannya, meraih Ye Chen dengan satu tangan, dan menghilang dalam sekejap. Keduanya muncul kembali di depan sebuah istana besar. Istananya megah, tapi juga megah dan dingin, ada gambar kepala hantu, dan ada dua baris raja hantu yang menjaganya, yang suram. Ye Chen mendongak dan melihat plakat istana, Hall of Merit. Jelas, ini adalah tempat di mana pahala dicatat. Menurut Ye Chen, dunia bawah tampaknya sangat menekankan pada pahala. Ikuti Hei Wuchang ke dalamnya, dan kemudian Anda akan tahu bahwa itu telah menjadi dunia yang besar. Ada kabut gelap yang tertinggal, ada hantu yang melolong, gelap dan tidak ada cahaya, bagian atas kacau, dan bagian bawah juga kacau. Satu-satunya hal adalah altar besar, yang di atasnya berdiri sebuah loh batu, yang sebesar gunung, seperti gunung. Ini adalah monumen jasa. Hei Wuchang berkata dengan ringan, bentangkan telapak tangan dan 5 jarimu, dan tempelkan di monumen jasa. Kekuatan kaisar yang luar biasa. Gumam Ye Chen, berjalan ke altar, dan berbaring tangan kirinya, dengan 5 jari terentang, menempelkannya di prasasti. Tapi melihat prasasti jasa itu bergetar, 3 karakter muncul. Ye Chen meliriknya, tidak mengetahui misterinya, jadi dia memandang Hei Wuchang, apa arti kata 3? 3, itu adalah jumlah jasamu. Dalam 99 jasamu, kamu semua hantu kecil. 99 berarti hantu besar, lebih dari 999 berarti raja hantu, dan lebih dari 9999 berarti jenderal dunia bawah, dan seterusnya. Kembali, jumlahnya akan bertambah 1. Apakah menurutmu pahala begitu mudah untuk dikembangkan? Hei Wuchang melirik Ye Chen, untuk setiap 10.000 hantu yang dikawal oleh kepala banteng dan wajah kuda, pahala akan bertambah 1, dan sisanya akan dihitung sendiri. Itu juga. Ye Chen menelan ludah tanpa sadar. Setelah sekian lama, kamu akan tahu betapa sulitnya meningkatkan level ini. Hei Wuchang menepuk Ye Chen dan tersenyum untuk pertama kalinya. Senyumnya, aku tidak tahu apa yang terjadi, sedikit sombong. Ye Chen tidak bisa tenang lagi, dia menggeliat dan memakainya. Mengawal 10.000 hantu akan meningkatkan pahala 1. Ye Chen menyadari bahwa dia telah ditipu oleh hakim, yang menipunya menjadi iblis kecil, dan menipunya untuk dipromosikan ke dunia bawah sebelum dia diberi sertifikat bea cukai. 9.999 pahala adalah komandan dunia bawah, dan dia tidak akan dapat melihat Chulinger sampai dia mencapai komandan dunia bawah sampai tahun monyet. Ayo, jangan kehilangan buku prestasimu. Hei Wuchang tersenyum lebih bahagia, dan memberi strategi pada Ye Chen. Itu artinya, kumpulkan pengalaman. Ye Chen menggerakkan bibirnya. Jika kamu mengerti dengan cara ini, tidak ada yang salah dengan itu. Jika saya telah mengembangkan pahala, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak mencatatnya di buku pahala? Bukankah itu kerugian besar? Ye Chen menatap Hei Wuchang. Buku jasa ada di tangan Kaisar Dunia Bawah sendiri, tidak ada yang berani menipu, bahkan 10 balai yama, kata Hei Wuchang. Kami sangat akrab, beritahu saudaraku, di mana cara tercepat untuk menumbuhkan pahala. Ye Chen menyodok Hei Wuchang sambil tersenyum.
Pergilah ke Nihai untuk membunuh naga jahat, lompati untuk membunuh, dan kamu dapat menumbuhkan pahala tercepat. Hei Wuchang bersabar kali ini, menjelaskan kepada Ye Chen, namun, jika sayangnya kamu dimusnahkan oleh naga jahat, kamu akan jatuh ke dalam Nihai selamanya. Perbedaannya, naga apa itu? Ye Chen sedikit bingung, ada seorang kaisar yang duduk di dunia bawah, beraninya itu membuat masalah. Nihai adalah tempat di mana takdir jahat berkumpul. Orang-orang memiliki pikiran jahat dan pikiran jahat yang kuat, dan mereka paling suka melahap hantu. Adapun naga jahat Nihai, itu lahir darinya, dan kaisar dunia bawah tidak peduli tentang ini, bahkan kaisar agung, tidak bisa menyingkirkan nasib jahat dunia bawah. Kaisar tidak berdaya. Ini baru. Ye Chen terbatuk. Walaupun penanaman pahala dan kebajikan di tempat itu cepat, itu bukanlah tempat yang baik, dan hanya sedikit orang yang berani pergi ke sana untuk mengembangkan pahala dan kebajikan. Begitu tubuh mati, itu sama saja dengan musnah. Dibandingkan dengan tempat-tempat berbahaya, lebih banyak orang memilih metode yang aman, seperti kepala banteng dan wajah kuda pengawal hantu, seperti hantu besar dan raja hantu yang menjaga gerbang hantu, meskipun pahala semacam ini dapat dibudidayakan secara perlahan, tidak akan ada bahaya kehidupan. Dimengerti. Ye Chen mengeluarkan buku jasa, penuh energi, dan ingin bertemu denganmu lebih cepat. Culing, bekerja keras saja. Kebaikan tidak hanya naik tapi juga tidak turun. Hei Wuchang melanjutkan, jika Anda melakukan sesuatu yang merusak pahala Anda, seperti membunuh hantu dengan sia-sia, pahala Anda akan menurun. Misalnya, jika Anda gagal mematuhi kewajiban Anda, seperti Meng Po, yang benar-benar melalaikan tugas, jasamu akan anjlok. Masih ada aturan ini. Ye Chen tertawa datar, merasa lebih kasihan pada Nenek Meng, tidak hanya kehilangan posisi Tuhannya, tetapi juga mengurangi pahala, tidak heran dia memberinya wajah buruk hari itu. Tak heran jika keenam kerabat hantu besar yang menjaga jalan Huang Kuan tidak mengenalinya. Tidak apa-apa membiarkan Anda masuk, tidak apa-apa membiarkan Anda pergi ke jembatan Naihe untuk menggoda gadis-gadis, tetapi jika terjadi sesuatu, mereka akan mengurangi pahala. Tapi masih ada yang ingin kutanyakan. Hei Wuchang berkata dengan santai, jika tidak, perjalanan resmi ini akan dianggap pantas. Itu pantas, sangat mudah. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Pejabat ini sangat mudah untuk memupuk pahala dan kebajikan ketika Anda sudah tua. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu bukan masalah besar. Hei Wuchang berada pada level seorang jenderal, dan satu atau dua pahala hanyalah setetes air untuknya, dan dia hanya bisa mengolah pahala. Tampaknya kamu baik-baik saja, kata Hei Wuchang, dan dia akan meninggalkan Hall of Merit and Virtue, agar dia bisa menjalankan bisnis. Ya. Ye Chen buru-buru meraih Hei Wuchang, dan berkata sambil tersenyum, bisakah pahala ini ditransfer satu sama lain? Jika pihak lain mau, mengapa tidak? Kalau begitu, pindahkan pahalamu kepadaku. Aku akan membayarmu kembali di masa depan. Kamu punya cita-cita. Hei Wuchang meletakkan lengannya di bahu Ye Chen dengan ekspresi penuh arti. Ya, jawab Ye Chen, tetapi dia sedikit bingung, dia tidak tahu mengapa Hei Wuchang menanyakan ini, dan apa tujuannya. Sejauh yang ideal, biarkan ibu pergi sejauh yang saya bisa. Episode 1731 lawan 1 melawan naga. Setelah kata-kata itu jatuh, Hei Wuchang menghilang, hanya kata-kata yang dominan yang bergema tanpa henti di telinga Ye Chen. Ye Chen menutupi telinganya dan menyeringai. Singkatnya, itu membuat kepalanya berdengung, dan dia tidak tahu di mana ketidakkekalan hitam itu menjadi begitu marah. Cuma bercanda. Beraninya kamu kehilangan kesabaran dengan Lao Su. Ye Chen memutuskan bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang jenderal, dan dia akan menjadi yang pertama mengalahkan Hei Wuchang, dan bahkan Bai Wuchang akan dibawa bersamanya. Setelah meninggalkan Hall of Merit and Virtue, Raja Hantu di kedua sisi secara kolektif melirik Ye Chen, hanya untuk menyalahkan Hei Wuchang atas kata-katanya yang keras. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dengan angkuh. Setelah meninggalkan Hall of Merit and Virtue, dia pertama kali pergi ke jembatan Naihe. Dua hantu besar yang menjaga celah jalan Huang Kuan rapi dan galak, seolah-olah ada yang mencubit uang mereka. Mereka berdua benar-benar tegas dan tanpa pamrih, siapapun yang ingin masuk dan menggoda seorang gadis, tidak peduli apakah itu hantu besar, hantu kecil atau jenderal dunia bawah, akan ditolak. Ye Chen melihatnya dari kejauhan, dan dia tidak akan naik untuk merasa tidak nyaman. Bahkan jenderal dunia bawah diberhentikan, pasti ada batasan pada izin ini, jika dia memaksa melewatinya, kemungkinan besar dia akan dimusnahkan oleh abu dari perpecahan. Dengan dua dewa pintu yang menjaganya, Ye Chen tidak mengkhawatirkan Culing. Naihe, dewa jembatan,
bukanlah seseorang yang bisa menggoda siapapun yang mau. Bahkan jika Anda menggoda, saya harus menjadi orang yang menggoda, itu adalah menantu perempuan saya, dan semua hantu dan monster lainnya berdiri di samping. Tunggu aku akan datang menjemputmu ketika aku mendapatkan cukup pahala. Ye Chen diam-diam melihat ke arah jembatan Naihe, dan mata Ye Chen menjadi lebih kencang, seolah dia bisa melihat Culinger melalui kabut. Setelah melihat terakhir kali, dia juga berbalik dan langsung menuju ke Nihai. Hei Wuchang telah mengatakan semuanya, dan itu milik tempat sengit di mana kultivasi pahala dan kebajikan tercepat, yang tidak mungkin, yang disebut kekayaan dan kehormatan, mencarinya dalam bahaya. Ye Chen tidak berhenti sepanjang jalan, melintasi ratusan gunung di dunia bawah, dan melintasi dataran dan sungai besar. Ada hampir 10.000 mil di depan dan belakang, sebelum mencapai tujuan. Di kejauhan, hamparan lautan luas telah terlihat, ujungnya tidak bisa dilihat sekilas, hanya kabut yang tertinggal, dan ada ombak yang mengamuk. Dari kejauhan, Ye Chen bisa melihat di lautan luas, ada hantu yang sedang berjuang, dengan wajah ganas dan suram. Wang Yang itu adalah laut jahat, tempat ganas di dunia bawah. Bayangkan saja betapa menakutkannya tempat yang bahkan kaisar besar dunia bawah tidak akan bisa menyapu bersih, dan tidak mengherankan jika tidak ada yang datang ke sini untuk melakukan perbuatan baik. Ni Yuan, hal yang tidak terlihat, sangat mirip dengan sebab dan akibat, dan keberadaan ilusi sangat sulit untuk dikumpulkan bersama. Ye Chen jatuh, tidak terlalu dekat, dan tidak bertindak sembarangan, dan perlahan berhenti puluhan ribu kaki dari Nihai. Melihat ke atas, terlalu banyak gambar menakutkan di laut. Seringai besar, naga hitam pekat, monster menakutkan, dan suara melolong semuanya terhubung bersama untuk membingungkan orang. Hantu kecil, datang ke Nihai, mencari kematian. Ketika Ye Chen menonton, 3 sosok jatuh satu demi satu. Mereka adalah 3 raja hantu, yang semuanya adalah orang bijak. Jelas, anak yang mereka bicarakan adalah Ye Chen. Peringkat jasa kedua pihak berada satu tingkat di belakang, dan basis kultivasi kedua belah pihak benar-benar ditekan oleh raja hantu. Dia datang untuk membunuh naga itu. Pria itu Ye Chen mengenalnya dengan baik. Mungkinkah kamu datang ke sini untuk mengunjungi gunung dan sungai? Ketiga raja hantu itu mencibir, dan melirik Ye Chen dari atas ke bawah, dengan jijik di mata mereka. Lagi pula, tanpa menunggu jawaban Ye Chen, mereka bertiga bergegas ke Nihai, dan masing-masing mengeluarkan seorang pria, dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Ye Chen mengerutkan bibirnya, jika bukan karena menyakiti orang dan merugikan jasa, dia pasti akan memukuli ketiga bajingan itu, sok bijak luar biasa. Melihat ketiganya sangat bangga, dia pun menjadi tertarik, menemukan sebuah batu hitam, berjongkok di atasnya dengan tangan di tangannya, dan menonton pertunjukan besar itu dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Nihai, dan dia tidak mengerti apa-apa, ketiga raja hantu hanya mencoba air untuknya, dan penting untuk menyelamatkan hidupnya. Di bawah tatapannya, ketiga raja hantu itu mendekati Nihai dengan hati-hati dan berjalan ke pantai Nihai, semuanya memegang senjata mereka dengan erat. Segera, salah satu raja hantu menumpahkan bubuk. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka bertiga berbalik dan lari, jalan keluarnya sangat cepat. Begitu mereka pergi, mereka melihat gelombang Nihai, dan seekor naga hitam meraung, melilit tubuh naga itu, dan mengejar serta membunuh mereka bertiga. Itu pria besar, dengan ukuran tubuh beberapa puluh kaki. Ye Chen sadar, dan menatap naga jahat, hitam, dengan sepasang mata naga, sangat besar, kejam, dan haus darah. Benar-benar takdir yang jahat, apa yang dilihat Ye Chen adalah udara kotor, pikiran jahat, kebencian dan pikiran jahat saling terkait, menciptakan naga jahat itu. Saat dia melihat, ketiga raja hantu dan naga jahat sudah melakukan hubungan seks. Mereka bertiga bekerja sama secara diam-diam, salah satu dari mereka menahan dan mengunci naga dengan rantai besi, sementara dua lainnya menyerang dan membunuh dengan liar. Nilong juga bukan seorang vegetarian, dia berjuang keras, dan suara nyanyian naganya agung dan suram, yang membuat orang merasa kesurupan. Kalian bertiga tidak sama. Ye Chen menegaskan secara diam-diam. Benar saja, ketiga raja hantu itu mundur, rantai besi yang memenjarakan mereka dipatahkan oleh naga jahat, dan salah satu raja hantu hampir musnah di tempat. Ketiga raja hantu tidak berani bertarung, dan mereka menggunakan metode pelarian satu demi satu. Naga jahat itu meraung, bagaimana mungkin ia menyerah, mengitari tubuh naga besar itu, mengejarnya, menyemburkan untaian petir hitam. Salah satu raja hantu dipukul, dan tubuh hantu itu roboh di tempat, hanya menyisakan roh primordial ilusi, yang melarikan diri dengan putus asa. Dua raja hantu lainnya juga tidak jauh lebih baik, daging mereka yang terpotong retak,
mempengaruhi roh primordial, memuntahkan darah saat mereka berlari. Melihat ini, Ye Chen bangkit dan memutar lehernya dengan keras. Beri aku pahala, dan aku akan membantumu keluar dari bahaya. Orang ini dicekik di atas batu, melolong keras, tetapi dia tahu bagaimana memilih waktu, apakah dia menginginkan pahala atau kematian, terserah Raja Hantu untuk memutuskan. Kata-katanya membuat ketiga Raja Hantu itu muntah darah secara bersamaan. Ketiga Raja Hantu kita telah dikalahkan, hantu kecil, kamu masih bisa melawan langit, dan kamu masih menginginkan jasaku. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu, aku benar-benar berpikir aku hanya selembar kertas. Ye Chen meminumnya, dan kekuatan tempurnya diaktifkan sepenuhnya. Energi dan darah emas melonjak, kuat dan mengesankan, sebanding dengan Santo. Kali ini, ketiga Raja Hantu itu terkejut, dan bahkan kultivasi semi suci pun berani gemetar, dan tidak percaya bahwa itu adalah hantu kecil. Aku akan menyelamatkanmu jika kamu menyumbangkan pahalamu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak akan membuat masalah, tidak terlalu banyak, masing-masing hanya 50. Singkatnya, ketiga Raja Hantu itu menyemburkan darah lagi, 50 untuk masing-masing, tidak banyak. Nafsu makan ibumu terlalu besar. Dalam kepanikan, naga jahat itu menyusul, dan 3 petir berturut-turut menjatuhkan mereka bertiga, dan membuka mulutnya yang berdarah. Ini, kami akan memberikannya. Ketiga Raja Hantu itu pengecut, dibandingkan dengan pahala itu, kehidupan kecil itu lebih penting. Harganya naik, sekarang 60. Ye Chen mengangkat bahu. Aku. Ketiga Raja Hantu itu hampir berteriak karena marah. 70. Ye Chen mengangkat telinganya, tidak terburu-buru. Serahkan, kami akan memberikannya padamu. Ketiga Raja Hantu melarikan diri sambil mengorbankan buku jasa mereka, karena takut Ye Chen akan menaikkan harganya. Mereka mengetahuinya, pria ini hanya memanfaatkan bahaya orang lain, dia tidak memiliki moral sama sekali, tipe yang bau dan tidak tahu malu. Namun, naga jahat itu menatap mereka, mengejar dan meretas sepanjang jalan, dan pencuri petir dan petir yang meludah begitu sombong sehingga dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, 70 poin dicoret dari buku prestasi mereka bertiga. Untuk sesaat, ketiganya merasakan sakit di daging, lebih buruk daripada kehilangan uang. Ye Chen sangat sembrono, dan mengeluarkan buku jasanya, dan 3 jasanya langsung melonjak menjadi 213. Hei, terserah, efisiensi kerjanya sangat tinggi, dan kecepatannya sangat cepat. Dan pangkatnya, juga pada saat ini, dinaikkan dari hantu kecil menjadi hantu besar. Kebaikan semacam ini datang dengan sangat mudah. Jangan bergerak dulu. Ketiga Raja Hantu itu sedang terburu-buru, melolong keras, dibuat gila oleh naga yang menakutkan itu. Ye Chen menggosok dagunya, berpikir dalam hati, jika dia melarikan diri sekarang, ketiga Raja Hantu itu akan mati karena marah. Jangan membawa penipu seperti itu, dan Anda melarikan diri setelah memberikan jasa. Namun, Ye Chen masih sangat profesional. Uang orang itu, membantu orang lain menghilangkan bencana, masih memiliki rasa moral masyarakat, tidak baik membohongi orang lain, dan juga merusak pahala. Yang paling penting adalah dia juga ingin melakukan 2 gerakan dengan naga jahat itu. Sambil berbicara, dia telah membunuh, dan berubah menjadi 2 tangan emas besar, meraih ekor naga jahat itu, dan membuangnya. Pada adegan ini, mata ketiga Raja Hantu itu diluruskan. Ratusan kaki jauhnya, naga jahat itu mendarat di tanah, mata naganya yang besar menatap Ye Chen, meraung, dan memuntahkan guntur dan kilat. Ia tidak memiliki kewarasan, apalagi rasa takut, ia hanya tahu cara menyerang dan membunuh. Ye Chen maju selangkah dan melompat ke atas dahinya. Naga jahat itu meraung, dan tubuh naga besar itu berguling-guling dalam kehampaan, mencoba membuang Ye Chen, dan kemudian menelannya ke dalam kehampaan. Maka Ye Chen tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti plester kulit anjing, kamu tidak bisa menyingkirkannya tidak peduli bagaimana kamu mengocoknya, aku akan mengandalkanmu. Adegan selanjutnya sedikit melanggar hukum. Ye Chen, yang berdiri di atas kepala naga, menunjukkan kesaktiannya, memegang tanduk naga di satu tangan, dan menghancurkannya dengan nyawanya dengan tangan lainnya. Yang meninju, kata pencuri galak, darah terlihat di pukulan itu. 3 Raja Hantu yang bersembunyi jauh menatap lurus ke pemandangan ini, mereka belum pernah melihat bocah seperti itu. Yang konyol adalah barusan, mereka menertawakan Ye Chen. Dia benar-benar menamparkan wajahnya dengan keras, orang-orang adalah hantu kecil, mereka bisa digantung. Seekor naga yang melakukannya sendiri tidak bisa mengangkat kepalanya. Di bawah tatapan ketiga orang itu, naga jahat itu berlutut, kepalanya terlempar, dan seluruh tubuh naga itu juga roboh, berubah menjadi ketiadaan.
Ye Chen mengeluarkan buku kecil pahala lagi, dan pahala 213 berubah menjadi 313 dalam sekejap. Hei, itu naik lagi, dan naik banyak, dibandingkan dengan mie kuda berkepala banteng, itu jauh lebih cepat, ini adalah ritme membuka dan menggantung. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk menumbuhkan pahala. Ye Chen tertawa. Apakah semua hantu kecil di dunia bawah begitu jahat? Ketiga raja hantu diam-diam menelan, menggantung tanpa alasan. Ketiga raja hantu itu bekerja sama, dan mereka semua malu, dan hampir kehilangan nyawa. Untungnya, mereka memilih naga jahat itu. Untuk sesaat, mata mereka bertiga memandang Ye Chen berubah. Mereka tidak tahu apakah itu kekaguman, keheranan, atau keterkejutan. Kemarilah, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu, sapa Ye Chen. Tiga raja hantu menyeka keringat mereka dan semua berjalan mendekat, terhuyung-huyung setiap langkah, tidak hanya terluka parah tetapi juga terkejut. Apa bubuk yang kamu masukkan ke laut jahat tadi? Ye Chen memandang salah satu raja hantu dengan rasa ingin tahu. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa bubuk itu ditaburkan ke Nihai, dan mengeluarkan naga jahat, yang lebih efektif daripada senjata ilahi. Itu Zhao Longshan. Raja hantu segera menjawab, ini khusus digunakan untuk menarik naga jahat. Kamu masih memiliki barang bagus ini, apakah kamu masih memilikinya? Ya. Raja hantu terbatuk, tidak ingin memberikannya banyak, dan dua raja hantu lainnya juga memiliki ekspresi ini. Sekarang setelah saya aman, saya secara alami memikirkan apa yang baru saja terjadi, produk yang bau dan tidak diinginkan ini menginginkan jasa ketika dia jatuh ke dalam sumur. Itu 50 manfaat. Saat ini, masih menyakitkan membayangkan, naga itu belum terbunuh, pahala belum diperoleh, dan 70 masih hilang. Tidak sia-sia. Ye Chen mengeluarkan hanya beberapa batu hantu. Tidak untuk dijual. Ketiga raja hantu itu secara mengejutkan berbicara hal yang sama. Jika kamu ingin mengatakan itu, aku akan mencurinya. Jika ini masalah besar, aku akan kehilangan beberapa pahala. Ye Chen memutar lehernya dengan kasar. Episode 1704 Gosok Cengceng. Kamu masih harus menunjukkan rasa malu. Wajah ketiga raja hantu menjadi gelap. Aku tidak suka mendengar kata-kata itu lagi. Ye Chen berhenti, jika bukan karena aku, kalian bertiga sudah lama mati, apakah kamu mengerti penyelamatku? Kamu tidak menyelamatkan dengan sia-sia. Apakah kamu tahu berapa lama untuk mengumpulkan 70 pahala? Ini berarti, aku menyelamatkan orang yang salah. Nyawa kalian bertiga bernilai 250. Ye Chen mengutuk. Apa 205, 201? Ketiganya mengutuk. Oh. Aku tidak senang dengan perhitungan 40 ekstra. Ye Chen melengkungkan bibirnya, tiga raja hantu itu bernilai 201. Ketiga raja hantu itu dipukuli terhuyung-huyung. Jika kalian tidak menyelamatkan kalian bertiga sudah lama mati, dan kalian akan membayarnya. Jangan. Katakan 70, bahkan jika kalian menginginkan 100, kalian bertiga harus memberikannya. Aku masih meminta lebih sedikit, jadi aku harus membunuh kalian dengan keras. Hidupku hilang, jasa apa yang aku butuhkan? Apakah kamu ingin minum rebusan? Ye Chen mengatakan satu kalimat demi satu, dengan acuh tak acuh cara, sehingga ia tidak bisa mengangkat kepala tiga raja hantu. Ketiga raja hantu itu memuntahkan darah begitu keras sehingga mereka tidak bisa menyelesaikannya. Mereka mengetahuinya, pertarungan ini sangat ganas, dan itu bukan penyamaran, wanita jalang seperti itu sangat langka. Persetan, serahkan Zhao Longshan. Ye Chen mengulurkan telapak tangannya, tetapi dia bahkan tidak membawa batu hantu, jadi dia hanya memintanya. Ini, kami akan memberikannya. Ketiga raja hantu itu tersendat di tempat. Tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mencintainya. Dengan kebajikan yang tidak tahu malu ini, dia tidak dapat melakukan apapun. Bukan tidak mungkin untuk membunuh dan mencuri. Tiga tas penyimpanan itu berat, dan ketika diserahkan kepada Ye Chen, dia enggan melepaskannya, dan mereka masih dicengkeram erat. Zhao Longshan tidak murah, tetapi menghabiskan banyak uang. Ini bagus, belum lagi kehilangan pahala, tapi juga kehilangan Zhao Longshan, dan bahkan wajah ini benar-benar hilang. Ini mungkin pertama kalinya hantu kecil itu merampok raja hantu di dunia bawah. Hei, kebetulan sekali, mereka menyusul mereka. Itu benar. Ye Chen tersenyum tanpa wajah. Ini adalah jenis kencing yang harus dimiliki oleh seorang kaisar Chu yang hebat, dia tidak pernah melupakan profesi lamanya kemanapun dia pergi, dan dia benar-benar tidak tahu malu demi hartanya. Lain kali ada hal yang begitu baik, datanglah padaku lagi, aku akan melakukannya. Setelah Ye Chen mengucapkan sepatah kata pun, dia lari ke laut jahat.
Di belakangnya, sudut mulut tiga raja hantu berkedut, dan mereka raja mencarimu, sekali ini saja, kami semua meragukan kehidupan. Namun, ketiganya mengubah kemarahan mereka menjadi kemarahan, tetapi tidak ada yang bertindak terlalu jauh. Mereka masing-masing menemukan tempat yang aman, menyaksikan Ye Chen memimpin naga dari kejauhan, dan ingin melihat berapa banyak kepala yang bisa dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen berjalan ke pantai, melihat ke sana kemari. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya dan memercikkan Zhao Longshan. Untuk mengatakan bahwa trik pencar naga ini sangat mudah digunakan, dan dalam sedetik sebelum dan sesudah, lautan kejahatan berombak, dan naga jahat keluar. Ye Chen melarikan diri kembali dalam sekejap, melawan petir dari naga jahat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia melompat ke atas kepala naga lagi, masih memegang palu di tangannya, dan dia menghancurkannya dengan sangat spontan. Naga jahat itu sangat dirugikan, dan dia tidak berbalik sampai dia mati, dia dihancurkan ke tanah, dan tubuh naganya yang besar langsung musnah. Setelah kematiannya, nomor buku prestasi Ye Chen berubah lagi, bertambah 100 lagi, dan menjadi 413. Setelah itu, ada baris teks lain, bunuh naga. Buku prestasi, yang merupakan buku akun kecil, dengan jelas mencantumkan setiap barang dan kondisi, dan ini semua adalah kelebihan. Tiga raja hantu tidak jauh menyeringai. Seekor naga laut yang jahat, seperti yang dimusnahkan, hanya dengan melihatnya, itu sangat tidak nyata, pasti sudah ditipu. Apa yang dibandingkan hantu dengan hantu, hancurkan hantu sampai mati. Ini adalah bukti nyata bahwa ketiga raja hantu itu bukan tandingan satu hantu kecil. Ye Chen tidak menganggur, dan menyelinap ke pantai Nihai lagi. Naga jahat ketiga ditarik keluar, tapi jauh lebih besar dan lebih ganas dari dua yang pertama, dan juga sangat marah. Namun, tidak peduli seberapa banyak Anda gantung diri, Anda tidak akan bisa menghentikan bajingan Ye Chen itu. Di puncak alam kekaisaran, dia memiliki kekuatan tingkat suci baja keras, jika dia kurang dari tingkat suci, tidak peduli berapa banyak dia datang, dia akan dinonaktifkan untukmu. Adegan pelanggaran hukum muncul kembali, naga jahat ditarik keluar, dan naga jahat diledakkan, dengan sederhana dan rapi. Ketiga raja hantu itu menyeringai, benar-benar curiga terhadap kehidupan. Dari mana orang ini berasal? Di dunia bawah, kami belum pernah mendengar orang seperti ini. Anda tidak ingin menggantungnya, dia adalah eksistensi yang mengerikan. Kemana perginya anak itu? Di Aula Yama, sang hakim menggertak, dengan ekspresi yang sangat menarik. Di tangannya, ada juga buku prestasi, yang jauh lebih besar dari biasanya, dan dia bisa melihat dengan jelas setiap perubahan prestasi bawahannya. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, sangat mengejutkan ketika Anda melihatnya. Pahala Ye Chen meningkat perlahan, bukan satu persatu, tapi ratusan, dan tidak pernah berhenti. Ketidakkekalan hitam putih juga tampak menyatu, ekspresinya lebih seru dari juri. Sudah bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang mesum seperti itu. Mengumpulkan pahala dan kebajikan seperti lelucon, dan bahkan lebih dahsyat daripada menutup telepon. Ini baru lama, dan pangkatnya telah dipromosikan dari hantu kecil menjadi raja hantu. Sayang sekali orang tidak mengetahuinya. Jika Anda mendengarnya, Anda tidak akan begitu marah. Anda tidak melakukan ini. Kami mengawal 10.000 hantu, hanya untuk menumbuhkan satu pahala, Anda baik, ada ratusan dari mereka yang terbang. Pergi, ambil dia kembali. Hakim langsung memerintahkan, saya ingin melihat di mana pahala dapat dikembangkan dengan begitu cepat. Hei Wu. Chang segera berangkat dan menghilang di aula Yan Luo dalam sekejap mata. Setelah keduanya pergi, hakim menggaruk kepalanya dengan keras, dari mana asal orang yang diperkenalkan oleh kaisar? Apakah kamu ingin begitu menentang langit? Nihai. Ye Chen sekali lagi membunuh seekor naga, berlumuran keringat, memegang buku jasa kecilnya, tertawa. Kelebihannya telah melebihi 1000, dan hanya masalah waktu sebelum dia naik ke level Raja Hantu dan mencapai level Jenderal Dunia Bawah. Dia tidak mencoba menarik naga jahat lagi, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak memiliki Zhao Longshan, ketiga Raja Hantu memberikan segalanya untuknya. Tak berdaya, dia melihat ketiga Raja Hantu tidak jauh. Tidak peduli apa yang dia lihat, ketiga Raja Hantu itu berbalik dan lari, sudah pergi, kita pergi, jika kamu ingin membelinya, pergilah ke kota hantu. Setelah selesai berbicara, ketiganya mereka berlari lebih cepat, tercepat dalam sejarah. Mereka menyaksikan Ye Chen membunuh satu naga jahat demi satu, dan mereka juga menyaksikan peringkat Ye Chen naik dari hantu kecil menjadi raja hantu. Menakutkan, terlalu menakutkan, penjahat dunia bawah, betapa hebatnya. Lari, mereka harus lari, jika mereka berlari terlalu lambat, bajingan itu mungkin merebut batu hantu mereka.
Apakah aku sangat menakutkan? Ye Chen tidak setuju. Sejujurnya, dia sepertinya telah merampok batu hantu dari 3 raja hantu. Tidak mungkin, membeli Zhao Longshan membutuhkan uang. Tetapi masalahnya adalah dia tidak punya uang, dan dia miskin. Hanya selusin yuan yang dia miliki dirampok dari roh kepala macan tutul, dan dia mungkin bahkan tidak bisa membeli sejumput bubuk pemanggil. Aku perlu mencari tanah untuk menghasilkan uang. Ye Chen berpikir sendiri, dan melangkah ke Sutian, langsung menuju kota kuno. 2 jam kemudian, dia kembali ke kota hantu lagi. Sebuah monster muncul di dunia bawah. Aku pergi ke Nihai dan membunuh lebih dari selusin naga jahat dalam sehari. Begitu Ye Chen memasuki kota hantu, dia mendengar diskusi satu demi satu. Seluruh jalan hantu, apakah itu kios pejalan kaki atau kedai teh di restoran, sedang berdiskusi, dan terdengar desahan, lidah, dan guncangan yang konstan. Ye Chen memiliki ekspresi aneh, ini adalah dunia bawah. Ada gosip di dunia bawah. Apalagi berita itu menyebar dengan cepat. Ayo, katakan padaku, bagaimana kamu menguasai kepura-puraanmu? Dari samping, Zhao Yun muncul entah dari mana, dan menyeret Ye Chen ke sudut jalan hantu. Hei, dari mana kamu mendapatkan tubuh ini? Ye Chen tidak menjawab pertanyaan Zhao Yun, tetapi berbalik ke arah Zhao Yun dengan mata cerah, mengamati tubuhnya. Tubuh fisik Zhao Yun sangat mendominasi, dan itu juga daging emas bersinar, dengan untaian energi dan darah, semuanya sangat berat. Melihat ke dalam tubuhnya, ada banyak penglihatan misterius yang terjalin, jauh di dalam tubuhnya, masih ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi. Dia pasti tidak pernah melihat garis keturunan dan asal-usul Zhao Yun. Garis keturunan aneh ini benar-benar membuat darah sucinya berdenyut. Penampilanmu tidak buruk. Zhao Yun mengelus dagunya dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, kamu terlihat sangat mendominasi. Tampaknya, kamu tidak menganggur selama waktu terpisah. Ini tidak ada bandingannya denganmu. Zhao Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan bilang itu tidak berguna, tapi ada batu hantu, berikan aku beberapa. Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Zhao Yun dengan senyum di wajahnya. Aku tidak punya, tapi ada tempat dengan banyak batu hantu. Zhao Yun tersenyum, menarik Ye Chen ke atas dan pergi, membawamu ke tempat yang baik, untukmu, menghasilkan uang akan sangat mudah. WWW.N. Episode 1705 Batu Hantu Tidak Cukup Pantas. Ye Chen mengikuti Zhao Yun dan masuk lebih dalam ke kota hantu. Tidak lama kemudian, keduanya melangkah ke gerbang hantu terlepas dari urutannya. Begitu memasuki gerbang hantu, pemandangan berubah drastis, berupa ruang yang luas, dengan gunung, air dan hutan, gelap dan berkabut. Ada banyak batasan di sini, rahasia dan kuno, dan sangat misterius. Melihat sekeliling, ada platform pertempuran di atas bukit, dan ada orang yang berkumpul di bawah setiap platform. Kebanyakan dari mereka adalah hantu kecil, hantu besar dan raja hantu, dan hanya ada sedikit jenderal. Sebagian besar basis kultivasi mereka berada di tingkat kekaisaran dan tingkat semu, tidak banyak di tingkat suci, tetapi ada juga beberapa, dan postur mereka sangat tinggi. Lawan, pukul dia, dan jika kamu menang, aku akan mentraktirmu minum. Jangan pengecut, berdiri dan teruskan, aku optimis tentangmu. Kamu berkelahi. Langkah besar, langkah besar. Di sini sangat hidup, ada semburan teriakan, dan raungannya sangat heboh, jauh lebih keras daripada di luar. Di mana tempat ini? Ye Chen menatap Zhao Yun dengan heran. Arena perjudian, kata Zhao Yun sambil tersenyum, terus terang, ini adalah tempat untuk berjudi. Ini adalah tempat tercepat untuk menghasilkan uang. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya. Dengan ekspresi aneh. Dunia bawah Yinchao ini benar-benar penuh warna dan penuh warna. Apakah ini neraka? Kecuali agak gelap, tidak ada bedanya dengan Yang Jian, rasanya seperti Yang Jian di malam hari. Melihat arena judi ini langsung menyegarkan ketiga pandangannya. Ayo pergi, coba tanganmu dulu, kata Zhao Yun, menyeret Ye Chen pergi, mendaki bukit, dan berhenti di bawah platform. Platform pertempuran ini, seperti platform pertempuran lainnya, penuh dengan orang, dan semua orang, besar dan kecil, melolong keras, seperti memukuli darah ayam. Ye Chen melirik penonton, lalu melihat ke panggung. Di arena pertempuran, terdengar gemuruh tak berujung, dan pertempuran berlangsung lancar. Melihat kedua belah pihak dalam pertarungan, satu sisi adalah hantu besar dengan kepala banteng sepanjang hidupnya, basis kultivasinya tidak tinggi, hanya di tingkat kaisar, dan dia ganas. Adapun pihak lain, itu adalah pria yang kokoh, mengenakan baju besi hitam, memegang tombak di tangannya, dan serangannya sangat ganas. Namun, itu terlihat agak aneh, dengan ekspresi kusam dan mata kosong, tidak menunjukkan jejak emosi manusia.
Boneka. Ye Chen mengangkat alisnya dan menyentuh dagunya tanpa sadar. Lebih tepatnya, mereka adalah zombie. Zhao Yun tersenyum. Apakah kamu melihat orang tua itu? Dia adalah penguasa platform, dan zombie itu miliknya. Zhao Yun menunjuk ke sisi platform pertempuran, di mana ada platform batu, di mana duduk seorang pria tua berbaju hitam, seorang suci sejati, bermutu tinggi dewa adalah jenderal dunia bawah. Taruhan macam apa? Ye Chen melirik pria tua itu, lalu melihat ke samping ke arah Zhao Yun, dia lebih peduli tentang masalah ini. Ini sangat sederhana, naik dan bertarung. Ada batasan pada tahap pertempuran, dan mereka akan melengkapi zombie sebagai lawan. Level zombie satu tingkat lebih tinggi dari penantang. Misalnya, jika Anda berada di alam kaisar, maka zombie lawanmu adalah semi bijak. Jika kamu menang, batu hantu itu akan menjadi milikmu. Jika kamu kalah, batu hantu itu akan menjadi milik tuannya. Itu artinya, Ye Chen tersenyum, dan dengan sadar memakai topeng untuk menghindari dikenali oleh orang lain. Pukul kepalanya, itu pintunya. Ketika keduanya berbicara, mereka melolong lagi, satu persatu membawa kendi anggur, berteriak keras, berharap mereka semua bisa bergegas membantu. Menarik. Ye Chen tersenyum ringan, diam-diam melihat ke panggung pertempuran. Zombie tingkat semi-suci sangat ganas, mereka dapat menggunakan kekuatan sihir rahasia, menari dengan pedang, membuka dan menutup, dan mengalahkan hantu dengan menyedihkan. Lihat hantu besar itu lagi, bla bla bla, tapi dia sangat malu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dia sangat malu, setiap kali dia ingin menyerang, dia dipukul mundur, tubuhnya sudah telah dihancurkan beberapa kali. Darah berceceran di seluruh platform pertempuran, dan hantu besar itu dikalahkan tanpa ketegangan, dia diayunkan dari platform pertempuran oleh tombak zombie, dan wajahnya terdistorsi. Tapi masih ada penantang. Tuan rumah platform pertempuran meregangkan pinggangnya. Aku akan datang. Setelah tuannya selesai berbicara, dia mendengar hantu besar mendesis. Sejauh menyangkut hantu besar, dia sangat percaya diri, dia selalu merasa tampan, menggelengkan kepala dan membelai rambutnya. Namun, sebelum dia menyelesaikan rangkaian gerakan ini, dia ditarik ke samping oleh Ye Chen, dan dia tidak punya waktu untuk melihatmu. Ye Chen melangkah ke atas panggung, berdiri diam, dan memutar lehernya dengan keras. Tuan rumah melirik Ye Chen dengan malas, seberapa besar taruhannya. Itu saja. Ye Chen melambaikan tangannya, dan mengeluarkan selusin batu hantu yang tergantung di udara. Minimal 500, kata master platform pertempuran dengan ringan. Begitu banyak. Ye Chen batuk kering, melihat ke bawah panggung dengan penuh harap, dan matanya tertuju pada Zhao Yun, apakah ada batu hantu? Aku benar-benar tidak punya ini. Wajahnya bersih. Jika kamu tidak punya uang, apa yang kamu lakukan? Ada kutukan dari bawah. Terutama hantu besar barusan, yang berteriak paling keras. Saya tidak selesai bermain tampan, jadi saya ditarik ke samping oleh Anda baik, dan Anda masih bisa naik lebih dari selusin batu hantu. Ye Chen merasa malu, dia terkekeh, datang lagi lain kali. Tidak ada cukup batu hantu, kamu bisa menggunakan jasa untuk menebusnya. Sebelum Ye Chen turun, dia mendengar pembawa acara berbicara, dan kata-katanya adalah datar. Tidak apa-apa. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah. 1 pahala bernilai 1000 batu hantu. Pembawa acara menguap. Kalau begitu mari kita berjudi berdasarkan prestasi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Oke. Tuan rumah sangat lugas, yang paling penting adalah dia sangat percaya diri dengan zombinya, dan pelecehan kaisar seperti bermain. Seharusnya aku mengatakannya lebih awal. Ye Chen menjadi lebih energik. Jika dia tahu tempat yang bagus ini, dia tidak akan pergi ke Nihai untuk membunuh naga jahat. Itu masih berbahaya. Seberapa besar taruhannya? Tuan rumah memandang Ye Chen dengan penuh minat. Aku akan bertaruh sebanyak yang ada di buku jasa ini. Ye Chen mengeluarkan buku jasa itu dan menggantungnya di udara. Aku akan pergi, lebih dari 1400 pahala, orang ini gila. Kata-kata Ye Chen menyebabkan kegemparan dari bawah. Bukannya tidak ada taruhan pada prestasi, tapi aku belum pernah melihat taruhan yang begitu murah hati. Bukan hanya mereka, tetapi tuan rumah panggung pertempuran tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Pahala itu sangat berharga, terkait dengan posisi dewa, dan lebih baik dari batu hantu lebih dari 1000 pahala, berapa jumlahnya? Tanpa sadar, dia duduk sedikit, menyipitkan mata lamanya, dan mengamati Ye Chen. Jika dia berani melakukan ini, pasti ada hantu. Namun, setelah mengintip, dia sangat yakin bahwa Ye Chen adalah seorang kaisar, dan dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Di tempat kejadian, satu-satunya orang yang relatif tenang adalah Zhao Yun. Kekuatan tempur Ye Chen, dia tahu yang terbaik,
apalagi zombie semu, zombie tingkat suci juga akan kacau. Dia yakin bahwa berkat Ye Chen, dia hanya memiliki lebih dari 1000 pahala, jika ada lebih banyak, Ye Chen akan mempertaruhkan semuanya tanpa ragu-ragu. Singkatnya, bertaruh atau tidak. Ye Chen memandang tuan rumah sambil tersenyum. Blokir, tuan rumah berkata dengan tenang, dan segera menjentikkan lengan bajunya. Ada zombie tambahan di panggung pertempuran, dan dia terjebak di hadapan Ye Chen. Itu adalah zombie tingkat semi-suci, dan itu sangat dekat dengan tingkat suci, jadi tuan rumah secara khusus memilih yang kuat. Menyegarkan. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih, dan ada benda ekstra di tangannya, yaitu palu besar. Pukul. Tuan rumah berteriak, memberi perintah pada zombie. Di bawah perintah, zombie yang masih berdiri diam sesaat, tiba-tiba bergerak saat ini, dan menamparkan dengan telapak tangan, seberat gunung. Ye Chen mencibir, menghancurkan panggung pertempuran dengan satu langkah, dan mengayunkan gada. Telapak tangan dan tongkat bertabrakan, percikan guntur dimusnahkan, dan terdengar gemuruh. Kemudian, semua orang yang hadir mengangkat kepala mereka, bola mata mereka bergerak serempak, dan sudut mulut mereka tersentak dengan keras. Apa yang sedang mereka lihat? Secara alami, melihat zombie itu ditembakkan ke langit oleh Ye Chen, dia tidak tahu seberapa jauh dia terbang. Yang dengan ekspresi paling menarik adalah pembawa acara, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Itu adalah zombie tingkat semu, yang levelnya sangat dekat dengan tingkat suci, dan tidak masalah untuk menghancurkan kaisar puncak dengan tamparan. Tapi sekarang, pemandangan ini benar-benar membuatnya tidak bisa menggosok tangannya. Zombie tirani seperti itu diterbangkan oleh seorang kaisar, jadi sialnya terlalu cepat. Untuk sesaat, cara dia memandang Ye Chen berubah. Orang-orang yang menonton pertempuran di bawah panggung juga memandang Ye Chen serempak, benda apa ini, tiba-tiba melanggar hukum. Ye Chen menjilat rambutnya, dan dorongannya menjadi lebih baik. Saya membunuh lebih dari selusin naga jahat di Nihai tanpa bernapas, dan zombie semu ingin mengacaukan saya, ada apa? Bukan untuk membual kepada Anda, bahkan jika Anda mengusir zombie tingkat suci, saya akan menerbangkan Anda sampai kering, begitu saja. Oke. Setelah hening, Zhao Yun melolong. Ada keributan instan di tempat kejadian, seringai dan lidah melanjutkan, satu alam kaisar. Ini terlalu sengit, ayo tutup. Aku belum bereaksi terhadap gerakan ini. Tidak heran aku berani mengambil 1000. Taruhan bagus, kamu memiliki kepercayaan diri. Aku menang, dan pahala untukku. Ye Chen mengulurkan tangannya. Wajah tua tuan rumah langsung menghitam, seperti arang, dengan garis-garis hitam yang tidak dapat dihapus sepenuhnya. Dia melebih-lebihkan zombinya sendiri, dan meremehkan Ye Chen, sehingga dia dibuat linglung. Ini bagus, kalah disebut bencana, bahkan jika itu adalah jenderal gelap, terlalu banyak kehilangan lebih dari 1000 pahala. Senior, perbuatan baik. Ye Chen tersenyum sambil menggosok tangannya. Aku akan memberikannya sendiri. Tuan rumah meniup janggutnya dan menatap, mengeluarkan buku prestasi, mengangkat tangannya, dan menggaruknya dengan menyakitkan. Jumlah buku prestasinya berkurang lebih dari 1000, dan dengan demikian, buku prestasi Ye Chen meningkat lebih dari 1000, langsung berlipat ganda. Wajah Ye Chen penuh kegembiraan dan kegembiraan, ini jauh lebih baik daripada membunuh naga jahat, itu datang dengan cepat dan mudah. Jika dia terus bekerja seperti ini, dia dapat bekerja sampai ke dunia bawah tanpa henti, dan jika dia memiliki pahala, dia masih membutuhkan beberapa batu dunia bawah untuk membeli Zhao Longshan. Di bawah, terdengar bunyi klik dari lidah, dan mereka terus menelan ludah. Dengan lebih dari 1000 pahala, berapa banyak naga jahat yang harus dibunuh, berapa tahun harus berjaga-jaga, dan berapa banyak hantu yang harus dikawal oleh kepala banteng dan wajah kuda. Tapi masalahnya sangat kecil, lebih dari 1000 pahala diperoleh dengan cara ini, sederhana dan rapi, hanya masalah palu. Ayo, semuanya, lanjutkan. Ye Chen tertawa, menyita buku jasa, dan masih menggantungnya di sana, penuh semangat. Kamu terlalu kuat, aku ingin berubah menjadi zombie tingkat suci. Pembawa acara berkata dengan wajah gelap, kamu bisa memilih untuk tidak menantang. Pilih, kenapa tidak? Ye Chen menyeringai. Itu yang kamu katakan. Tindakan tuan rumah sangat ceroboh, dan dia melepaskan zombie tingkat suci, karena takut Ye Chen akan mengingkari kata-katanya. Setelah ditipu oleh Ye Chen selama lebih dari 1000 jasa, dia harus memenangkannya kembali. Segera, di seberang Ye Chen, zombie terwujud. Mengenakan baju besi emas hitam, zombie ini tertancap seperti tiang, tidak bergerak, dengan tubuh yang berat dan aura yang kuat. Ia memiliki garis ilahi kuno di antara alisnya, dan guntur serta kilat menjulang di permukaan tubuhnya, hanya dengan melihatnya, rasanya menakutkan.
Dibandingkan dengan zombie semu itu, saya tidak tahu seberapa lemahnya itu.